Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aditya Kurniawan Effendi dengan NIM 71011919289. Pada video kali ini saya akan menunjukkan kepada teman-teman semua mengenai media pembelajaran akuntansi 3 dimensi, yaitu timbangan laba rugi. Nah, apa itu timbangan laba rugi, kemudian bagaimana cara pembuatannya, apa saja yang dibutuhkan, bagaimana konsep dan penerapannya, nanti saya akan bahas pada video ini. Jadi simak terus videonya ya sampai habis, oke? Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita bahas timbangan laba rugi ini. Let's go. Oke, kita akan membahas mengenai alat dan bahan serta cara pembuatan secara singkat. Yang pertama, saya akan memberitahukan mengenai alat dan bahan. Untuk bahannya sendiri, yang pasti ada styrofoam. Ini bahan utama. Kemudian ada karet gelang dari gas LPG seperti ini. Nah, ini saya pakai untuk as dari timbangan tersebut. Kemudian ada sedotan untuk agar bisa timbangannya bergerak. Kemudian ada botol minuman bekas yang saya potong bawahnya, kemudian saya beri tali untuk dikaitkan dengan mata dari timbangan. Untuk alatnya sendiri ada gunting, kemudian cutter, kemudian ada penggaris, spidol, dan lem. Untuk cara pembuatannya sendiri sebenarnya cukup simpel, hanya memerlukan ide yang panjang. Jadi cukup dengan memotong styrofoam sesuai dengan pola, kemudian direkatkan dengan lem seperti itu. Untuk bagian-bagian dari timbangan laba rugi sendiri, ada bagian utama yaitu timbangannya, kemudian di belakangnya ada dua tiang atau dua bentuk yang berdiri, itu saya namakan indikator laba rugi seperti itu. Untuk apa penggunaannya atau untuk apa fungsinya, kita akan bahas pada bagian penggunaan dan konsep. Selanjutnya kita akan membahas mengenai penggunaan dan konsep. Jadi bisa kita lihat bersama-sama pada mata timbangan terdapat sisi debit dan sisi kredit. Nah, ini artinya sisi debit dan kredit ini kita lihat pada laporan keuangan laba rugi. Nah, sisi debit nantinya akan mewakili dari harga pokok penjualan maupun beban-beban yang ada, sedangkan sisi kredit itu akan mewakili dari penjualan. Kemudian di belakangnya ada indikator laba rugi, ini dia. Kedua indikator laba rugi ini nantinya akan menunjukkan bahwa perusahaan apakah akan berada di laba ataupun rugi. Nanti akan ditunjukkan oleh mata timbangan yang sudah ada bentuk panahnya seperti ini. Nah, untuk menggerakkan dari mata timbangan akan digunakan jagung seperti itu. Jadi butir-butir jagung nanti akan dimasukkan ke dalam tempat pemberat ini yang dibuat dari botol plastik. Jagung tersebut akan dianggap atau diasumsikan sebagai besaran dari sisi debit maupun sisi kredit. Jadi misalkan satu butir jagung mewakilkan 100 juta rupiah atau misalkan 50 juta rupiah seperti itu. Nah, nantinya ketika sisi kredit lebih besar daripada sisi debit, maka akan miring ke sebelah kanan dan anak panah akan mengarah ke laba. Begitupun dengan sisi debit akan
naik ke atas dan mengarah ke ataupun berada di sisi laba seperti itu. Langsung saja kita ke contoh penggunaan dari timbang laba rugi ini. Oke, kali ini kita akan masuk dalam bagian percobaan ataupun penerapan langsung dalam timbangan laba rugi ini. Nah, sebelumnya seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, bahwa pemberat akan menggunakan butir-butir jagung seperti ini. Nah, pada percobaan kali ini kita asumsikan bahwa satu butir jagung bernilai 100 juta rupiah. Oke, jadi dalam laporan keuangan laba rugi sendiri ada beberapa komponen, diantaranya seperti penjualan bersih, kemudian harga pokok penjualan, beban-beban operasi, serta pendapatan dan beban lain-lain. Begitupun dengan pajak penghasilan nantinya. Nah, langsung saja kita misalkan penjualan bersih ada di angka 800 juta rupiah. Maka kita membutuhkan 8 butir jagung. Ini dia 8 butir jagung yang sudah saya siapkan. Kemudian kita akan masukkan ke sisi kredit, karena penjualan ada di sisi kredit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, dalam posisi seperti ini kita bisa lihat jika mata timbangan turun ke arah kanan dan perusahaan masih berada di posisi laba. Kemudian selanjutnya ada harga pokok penjualan. Kita misalkan harga pokok penjualan berada di angka 200 juta rupiah, maka kita akan membutuhkan 2 butir jagung yang sudah saya siapkan. Ini dia 2 butir jagung yang sudah saya siapkan. Lalu saya masukkan ke sisi debit. 1, 2. Masih terlihat jika timbangan laba rugi turun ke arah kanan. Kemudian ada beban operasi. Kita misalkan beban operasi berada di angka 200 juta rupiah. Maka kita siapkan 2 butir lagi. 2 butir. Kemudian kita masukkan ke sisi debit. 1, 2. Selanjutnya ada beban dan pendapatan lainnya. Beban dan pendapatan lainnya bisa berada di sisi kredit maupun sisi debit, tergantung besaran dari beban atau pendapatan yang ada. Kita misalkan beban dan pendapatan lainnya berada di sisi debit dengan angka 100 juta rupiah. Maka kita membutuhkan 1 buah butir jagung. 1 buah butir jagung, dan kita akan masukkan ke sisi debit. Kemudian ada beban pajak penghasilan. Kita asumsikan beban pajak penghasilan sebesar 100 juta rupiah. Dan akan kita tambahkan 1 butir lagi di sisi debit. Nah, dengan demikian mata timbangan masih menunjukkan penurunan ke arah kanan, yaitu ke sisi kredit. Kita bisa lihat bahwa arah dari penunjuk ini
berada di posisi laba. Begitupun dengan sisi kredit berada di posisi laba. Nah, dengan demikian bisa disimpulkan bahwa perusahaan sedang mengalami laba. Selanjutnya kita akan contohkan bagaimana ketika perusahaan mengalami kerugian. Nah, selanjutnya kita akan contohkan ketika perusahaan berada di posisi kerugian. Kita misalkan penjualan bersih berada di angka 300 juta rupiah. Maka kita akan ambil 3 butir jagung seperti ini dan kita masukkan ke sisi kredit. 1, 2, 3. Kini perusahaan masih berada di posisi laba. Kemudian harga pokok penjualan kita misalkan berada di angka 200 juta rupiah. Maka kita akan menentukan 2 butir jagung seperti ini dan kita masukkan ke sisi debit. 1, 2 ya, kita lihat sisi debit mulai turun. Selanjutnya ada beban operasional. Beban operasional kita asumsikan berada di angka 200 juta rupiah. Maka kita membutuhkan 2 butir jagung seperti ini. Kemudian kita masukkan ke sisi debit. 1, 2. Ya, bisa kita lihat sekarang sisi debit lebih berat dan mata timbangan miring ke arah kiri. Dan perusahaan mulai berada di posisi rugi. Selanjutnya ada pendapatan dan beban lainnya. Kita asumsikan pendapatan dan beban lainnya ada di posisi kredit dengan angka 50 juta. Nah, bagaimana ketika angka 50 juta sedangkan 1 butir jagung kita anggap bahwa itu 100 juta? Maka solusinya adalah kita memilih butir jagung yang paling kecil ataupun setengah ukuran dari jagung-jagung lainnya. Contohnya seperti ini. Ini ukuran kecil, paling kecil daripada ukuran jagung lainnya. 50 juta berada di posisi kredit dengan artian bahwa pendapatan lainnya lebih besar dari beban lainnya. Maka kita masukkan ke sisi kredit. Ya, mulai turun lagi sisi kredit, namun sisi debit masih lebih berat. Artinya perusahaan masih berada di posisi rugi. Kemudian ada beban pajak penghasilan. Kita asumsikan 100 juta rupiah. Maka kita akan memasukkan 1 buah butir jagung di sisi debit. 1. Oke, bisa kita lihat bahwa mata timbangan miring ke arah kiri dan sisi debit mengarah kepada rugi, begitupun dengan sisi kredit. Ini artinya perusahaan sedang berada di rugi, di posisi rugi atau sedang mengalami kerugian. Selanjutnya kita akan memperagakan jika perusahaan berada di titik impas. Meskipun titik impas jarang terjadi pada perusahaan, tetap kita akan coba sekaligus untuk menguji dari keseimbangan timbangan laba rugi ini. Oke, kita akan memperagakan bagaimana ketika perusahaan berada di titik impas ataupun tidak laba dan tidak rugi. Kita akan sekaligus uji keseimbangan dari timbangan laba rugi ini. Yang pertama, kita misalkan penjualan bersih berada di angka 400 juta rupiah.
kita masukkan 4 buah butir jagung ke sisi kredit. 1, 2, 3, 4. Kemudian harga pokok penjualan berada di angka 100 juta rupiah. Kita akan masukkan 1 butir ke sisi debit. Selanjutnya ada beban operasional. Kita misalkan beban operasional 100 juta rupiah. Selanjutnya ada beban dan pendapatan lainnya. Kita misalkan beban dan pendapatan lainnya berada di angka 100 juta rupiah di posisi debit. Maka kita akan masukkan 1 lagi butir jagung ke sisi debit. Kemudian yang terakhir ada pajak penghasilan. Kita misalkan pajak penghasilan sebesar 100 juta rupiah juga. Maka kita masukkan 1 lagi butir jagung ke sisi debit. Ya, bisa kita lihat bahwa mata timbangan sudah seimbang, baik sisi kanan maupun sisi kiri. Ini artinya perusahaan atau laporan laba rugi perusahaan berada di titik impas, ataupun tidak mengalami laba maupun tidak mengalami kerugian. Demikianlah yang dapat saya jelaskan mengenai timbangan laba rugi yang saya buat. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.